Shalom, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan pagi kita merupakan sebuah edisi khusus memperingati Hari Pahlawan 10 November. Sebuah bangsa yang besar, yang bermartabat adalah bangsa yang bisa menghormati pengorbanan para pahlawan mereka. Saat ini kita sedang berdiri menikmati kebebasan, kemerdekaan di atas pengorbanan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Untuk itu, saya dengan bantuan dari Pustaka Patria Indonesia menerbitkan buku berjudul The Unsung Heroes, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Ini merupakan seri kumpulan khotbah renungan tentang pejuang-pejuang Kristus dalam Perjanjian Baru. Dan buku ini sudah dapat dipesan mulai minggu depan melalui online ke toko Pustaka Patria di Tokopedia. Ini bisa dijadikan sebagai bingkisan Natal kepada teman, kerabat, sahabat sekalian, dan juga untuk bisa memberitakan Injil kepada orang-orang sekitar kita lewat pelayanan media. Terima kasih untuk dukungan para mitra dan sahabat Lectio Divina yang saya kasihi. Episode Hari Pahlawan berjudul Pengorbanan Para Pemberani. Tindakan keberanian yang kadangkala melampaui batas kewajiban diperlihatkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menyelamatkan orang atau menegakkan keadilan atau membela orang-orang yang tertindas, kaum yang kecil, wong cilik. Dan ini telah menjadi ciri umum dari gambaran kepahlawanan atau tindakan kepahlawanan. Dan bahkan untuk itu negara juga menganugerahi orang-orang atau kelompok ini dengan medali atau tanda jasa kehormatan untuk menghargai jasa-jasa mereka. Tetapi ada hal yang sama pentingnya dengan keberanian, yaitu pengorbanan. Mereka, para pahlawan ini adalah orang-orang yang bersedia mempertaruhkan hidup bahkan nyawa mereka demi keselamatan atau kesejahteraan orang lain. Kadang-kadang dalam sebuah pengorbanan mereka tidak menikmati hasil pengorbanan mereka. Nah, di Alkitab para pahlawan tentu yang utama adalah Yesus Kristus. Ini adalah pahlawan kita yang sempurna dengan pengorbanan dan keberaniannya untuk melakukan penebusan di kayu salib demi membuat kita bisa memiliki relasi pribadi dengan Allah Bapa. Tetapi kemudian kita juga tahu bahwa semua orang-orang sampai sekarang ini yang mencerminkan kualitas yang diperlihatkan Yesus juga adalah para pahlawan. Siapakah para pemberani yang ada di dalam Alkitab yang rela berkorban? Kita bisa melihat nama-nama itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dan tentu itu adalah semua pahlawan di dalam Perjanjian Lama. Dan kemudian dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat kisah-kisah heroik, kisah-kisah pelayanan, pengorbanan dari para rasul dan juga jemaat mula-mula. Tapi ada satu ciri yang sama dari mereka semua yang saya simpulkan, yaitu apa? Mereka selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri mereka sendiri. Dan terlebih utama, di atas semuanya itu, mereka mengutamakan dan menghormati Tuhan dan firman-Nya. Nah, salah satu para pemberani yang akan kita renungkan ini adalah Daniel. Di dalam masa pembuangannya di Babilonia. Teks kita dari Daniel pasal yang ke-6. Daniel mencapai puncak karirnya di dalam kerajaan Babilonia dan juga media Persia sebagai salah satu dari 3 pejabat kunci raja. Itu dalam ayat 1-4 dijelaskan alasannya karena dia memiliki roh yang luar biasa yang melampaui pejabat-pejabat lainnya. Bahkan raja bermaksud mempercayakan dia sebagai wakil atas seluruh kerajaannya. Ini seperti Viceroy. Itu jabatan yang sama seperti yang diemban oleh Yusuf ketika dia menjadi orang kedua dari Firaun. Tentu ini tidak mudah
orang Ibrani, orang buangan, lalu menjadi orang kepercayaan raja yang paling besar. Dan pasti teman-teman para politisi lainnya yang bukan orang Ibrani merasa kok bangsa Buddha malah jadi nomor satu. Nah, mereka pasti jadi cemburu dan mulai melakukan manuver-manuver politik. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mencari-cari kesalahan. Ternyata di dalam diri Daniel tidak ditemukan kesalahan, baik di dalam tugasnya, baik dalam moralnya, tidak ada kesalahan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan. Lalu mereka mulai membuat satu pikiran yang luar biasa, yaitu apa? Menghadap raja dan meminta raja mengesahkan undang-undang yang mereka buat dan berlaku kepada seluruh wilayah kekuasaan Raja Media Persia, di mana undang-undang ini berkata selama 30 hari tidak boleh ada satupun orang menyembah Allah atau dewa lain selain raja yang saat itu berkuasa. Dan undang-undang ini diberikan stempel raja, jadi tidak boleh dicabut walaupun raja berkeinginan. Sudah diratifikasi, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Nah, saudara, mereka-mereka yang membangkang terhadap undang-undang ini akan langsung dilempar di gua singa, dengan kata lain hukuman mati. Jadi sebenarnya politik identitas itu bukan sesuatu yang baru ya. Mereka memainkan kartu politik identitas untuk menyingkirkan orang seperti Daniel yang punya integritas tinggi. Saat tidak ada celah kesalahan yang dicari musuh untuk menjatuhkan Anda, jangan heran kalau mereka akan mengincar kehidupan agama atau kehidupan iman Anda. Tentu secara implisit semua orang-orang Yahudi yang di pembuangan akan terancam dibinasakan oleh undang-undang ini. Dan akan mengancam keberadaan bangsa ini sebagai alat datangnya Mesias nantinya ke dunia bila tidak ada tindakan intervensi Allah. Nah, respons Daniel terhadap undang-undang ini adalah apa? Dia bukan panik. Dia bukan tiba-tiba langsung membuat sebuah gerakan politik tandingan, tidak. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Allah di dalam ayat 11. Tidak seperti pahlawan lain ya yang kita tahu di dunia yang mungkin memiliki senjata trisula atau tali lasso atau sinar laser atau mungkin palu godam. Daniel tidak memiliki senjata apapun kecuali dia memakai doa. Doa adalah senjata rahasia para pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab. Inilah senjata perlawanannya. Demi masa depan bangsanya, ia mempertaruhkan nyawanya, ia tidak meninggalkan imannya, ia siap menghadapi konsekuensi imannya, bahkan harus kalau berakhir di gua singa. Akan tetapi imannya kepada Allah ini juga yang kemudian kita tahu membungkam mulut singa dan membuat dia tetap hidup. Dalam ayat yang ke-16 sampai 23 kita bisa baca nanti bagaimana kisah ini, bagaimana Tuhan tetap membela Daniel. Nah, hasil pengorbanan Daniel adalah hidup dan kemerdekaan untuk menyembah Allah. Bahkan raja pada saat itu mengumandangkan semua orang-orang di wilayah kerajaan dari Media Persia harus menghormati Allahnya Daniel. Wah, luar biasa. Dengan kata lain, Daniel itu memberikan pemberitaan kabar keselamatan tentang Yahweh itu kepada seluruh bangsa dengan tindakan keberaniannya. Yang kedua, pasti menyelamatkan bangsa Israel, supaya kemudian mereka bisa tetap menjadi sebuah bangsa yang melanjutkan nantinya kedatangan Kristus Yesus. Dari kisah ini kita bisa melihat 3 pelajaran sederhana tentang kepahlawanan Daniel. Yang pertama, dia berdiri di atas kebenaran. Yang kedua, dia tetap mengutamakan dan menghormati kekudusan nama Tuhan. Sehingga ini menjadi teladan dan dorongan motivasi bagi bangsa Yahudi sekalipun. Bahkan bukan hanya pada satu, tapi seterusnya. Dan juga kepada orang percaya seperti kita sekarang ini. Setiap kali kita mengalami tekanan, kita bisa mengunjungi kisah Daniel ini. Dan kita bisa mendapatkan kekuatan dari apa yang dia lakukan. Yang ketiga, Daniel bersedia mengorbankan kenyamanan pribadinya untuk tetap setia kepada Tuhan, terlepas konsekuensi yang harus dia hadapi. Nah, kiranya pengorbanan Daniel ini dan para pemberani-pemberani di Alkitab, termasuk yang paling utama pasti Yesus,
menjadi dorongan kita untuk tidak menyerah. Dan bahkan kita mengikuti jejak teladan iman mereka. Tirulah iman mereka. Tirulah bagaimana mereka percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya dan melihat pembebasan. Daniel tidak langsung menikmati tindakan kepahlawanannya karena kemudian dia tidak kembali ke Israel. Dia tidak kembali ke Yerusalem. Tetapi yang kita bisa belajar, pengorbanannya ini membuat jalan untuk orang-orang di generasi berikutnya bisa berjalan dan menikmati rencana Tuhan. Kiranya Yesus, kerajaannya, kebenarannya, serta kasih-Nya menjadi alasan kita berkorban untuk sesama kita. Bapa di surga, terima kasih untuk keberanian dan pengorbanan Yesus bagi hidupku. Kiranya pengorbanan-Mu mendorong aku untuk terus hidup di dalam kebenaran, kasih kepadamu, dan kepada sesamaku manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.